السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه المجاهدين المقربين. أما بعد، فقد قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكل شيء عنده بمقدار. Sadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat, hamba-hamba Allah, jamaah salat subuh Masjid Al-Maghfirah, semuanya senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada pagi hari ini diberi kekuatan, diberi kesempatan dan diberi kemauan untuk melaksanakan ibadah yang terbaik, yaitu salat subuh berjamaah, disempurnakan dengan kebaikan sebelumnya, yaitu salat qobliyah subuh. Dan dengan qobliyah subuh dikatakan, man shalla rak'atai, barang siapa yang salat 2 rakaat sebelum subuh, au rak'atal fajr, melaksanakan 2 rakaat salat fajar, yaitu qobliyah subuh, maka bagi orang itu mendapatkan kebaikan melebihi kebaikan dunia dan seisinya. Dan alhamdulillah, kita insyaallah mendapatkan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, rumus kejadian dan penciptaan manusia, lanjutan dari apa yang pernah kami sampaikan bulan yang lalu. Bulan yang lalu kita mengupas dari sisi bahwa setiap kelahiran bayi itu mesti menangis. Itu sudah rumus. Enggak ada yang kita temukan bayi lahir lalu tertawa, walaupun itu anaknya pelawak atau orang yang suka membuat orang lain tertawa. Dan enggak pakai dihitung kenapa menangis, karena banyak utangnya Indonesia. Jika benar itu, maka kita akan mendapati nanti anak-anak bayi yang lahir di negara-negara yang surplus, yang kekayaannya sudah melimpah, tidak punya hutang, maka nanti anaknya tertawa. Kan begitu logikanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Lalu rumus penciptaan manusia, diantaranya unsur kejadian manusia. Ini tentu rumus itu berlaku secara umum. Walaupun nanti ada kasus-kasus tertentu yang tidak sama. Sebagaimana Adam, Hawa, dan Nabi Isa. Inna masala Isa kamasali Adam. Sesungguhnya penciptaan Isa itu seperti penciptaan Adam. Artinya apa? Itu berlaku ketentuan Allah, kemutlakan Allah, kun fayakun. Kalau Allah berkehendak maka jadi. Sebagaimana Adam diciptakan dari tanah, Hawa diciptakan dari tanah yang sama, itu adalah penafsiran. Tapi juga ada penafsiran khuliqa min dhila, Hawa diciptakan dari tulang rusuk. Dan itu pun menjadi apa? Perdebatan di kalangan para ulama, para ahli. Apa betul begitu? Terus lalu dilogikakan, kalau memang perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, ya, terus itu jodohnya. Lalu nanti pertanyaannya, kalau jodohnya 3 terus gimana? Maka itu dimaknai dari sisi simbol, bahwa perempuan itu punya watak, kecenderungan untuk kemungkinan
melengkung, bengkong. Kecenderungan untuk kemungkinan melengkung, bengkong. Maka tugas suami nanti adalah bagaimana meluruskan supaya tidak menyimpang dari akhlak, menyimpang dari agama. Tapi karena ia bengkong, maka jangan dengan begitu kerasnya untuk meluruskan, mendidik istri. Harus dengan penuh kelemah lembutan. Di antara apa? Ngepek atine wong wedok. Carane ya apa ngepek atine wong wedok? Apa, Pak? Masa rapi mana ya? Ya di antaranya apa yang membuat kesenangan seorang perempuan itu? Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Maka disebutkan di dalam Al-Quran tentang proses dan rumus kejadian manusia secara umum. Kalau Isa itu juga seperti itu. Atas kehendak Allah lahir tanpa adanya seorang ayah. Dan itu hanya berlaku khusus. Kalau dirungkut lalu ada seorang perempuan nggak punya suami kok bisa hamil, jangan dikatakan itu ada titisannya Siti Maryam. Maryam Mercedes itu mungkin. Itu hanya berlaku khusus. Walaupun lalu ditafsirkan oleh pengikut-pengikutnya itu berarti anak Tuhan. Nggih. Terus Maryam itu Tuhan ibu. Lalu ada Tuhan Bapak. Itu urusan mereka. Jamaah yang dirahmati Allah di surat Al-Mu'minun juz 18 nggih. Ayat 12 sampai 14 Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqnan nutfata 'alaqah fa khalaqnal 'alaqata mudghah fakhalaqnal mudghata idhaman fakasawnal idhama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Shadaqallahul azim. Walaqad wis temen-temen khalaqna nyiptakna sapa ingsun Allah al insana ing menungso min sulalatin min tin dari seperangkat alat atau dari seperangkat tin, tanah atau debu. Nah ini dulu ya apa sih menungso kok tanah. Ternyata itu dimaknai Adam itu dari tanah. Yang kedua dari tanah maksudnya adalah manusia secara umum itu adalah mengkonsumsi makanan-makanan dan 100% makanan-makanan itu rata-rata dihasilkan dari tanaman yang ada di bumi. Betul Pak nggih? Enggak ada yang diciptakan dari besi. Enggak ada yang tanaman tumbuh dari besi, mesti ada tanahnya. Lalu menjadi tanaman, menjadi buah-buahan dikonsumsi oleh manusia, khususnya untuk laki-laki. Lalu menjadi apa? Menjadi intisari makanan, menjadi diantaranya sperma. Nah itu di situ berarti apa? Asalnya dari tanah. Lalu summa khalaqnal summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Lalu dari tanah itu aku jadikan. Nah bedanya kholakna dengan ja'alah itu adalah kalau kholako itu menciptakan pertama kali. Sementara ja'alah itu menciptakan sesuatu, menjadikan sesuatu yang sudah ada menjadi untuk berikutnya. Jadikanlah kain ini celana, jadikanlah kain ini baju, jadikanlah kain ini sarung. Setelah jadi sarung, kawin sarungan, jenenge sarungan. Kan itu Pak nggih. Ketika menjadi baju, bajuan. Ketika menjadi seragam, seragaman. Ngoten nggih. Ketika menjadi sandal, sandalan ketika dipakai. Seneng tahlil, maka ketika dilaksanakan tahlilan. Sholawat ketika dilaksanakan sholawatan. Yang masih lajang lalu menikah, bebujoan.
Iya aneh. Iya aneh. Hadirin, dari unsur tanah tadi lalu dijadikan nutfah. Nutfah niku napa? Sperma. Mani. Fi qararin makin, yang berada, yang disimpan dalam qararin makin, tempat yang kokoh. Itu apa? Rahim. Rahimnya siapa? Allah mentakdirkan yang punya rahim itu adalah perempuan. Perempuan siapa? Perempuan yang menjadi istri daripada laki-laki itu. Istri secara benar, istri secara sah. Karena ada pasangan yang tidak sah. Kalau ada laki perempuan kumpul satu rumah lalu punya anak tanpa pernikahan, maka sebutannya adalah kumpul kebu. Ya jenengan yo mikir lah, ya kok kumpul kebu ngono ya. Kok gak kumpul liyane gitu. Oke. Itulah fi qararin makin, di tempat yang kokoh, yaitu rahim. Tsumma khalaqna nutfata 'alaqah. Lalu aku ciptakan, aku jadikan, ya, aku proses kemudian nutfah itu menjadi 'alaqah, segumpal darah. Lalu di sini dikuatkan dengan hadis, innakum la yujma'u khalquhu. Kalian semua diciptakan dalam perut ibu itu arba'ina yauman nutfatan, selama 40 hari berupa sperma. Nah, itu rumus sudah, dan itu diakui oleh dunia kedokteran. Lalu summa yakunu summa yakunu, kemudian berubah menjadi alaqatan. Ya, tadi alaqah itu apa? Dari sperma menjadi alaqah selama 40 hari. Lalu berubah menjadi hudwa, daging. Daging lalu di situ keluar apa itu? Ada tulang-tulang, lalu dibungkus lagi dengan daging sampai menjadi 43 kali prosesnya. Setelah itu Allah perintah malaikat yunfakhu fihi ruh, lalu Allah perintah malaikat untuk meniupkan ruh 120 hari. Nah, itu lalu hubungannya dengan persoalan-persoalan pernikahan itu, persoalan pernikahan. Karena sudah 120 hari berarti 4 bulan, Pak nggih. Itu dianggap bayi itu atau janin itu sudah ada ruhnya, sehingga dianggap itu sebagai manusia yang utuh. Itu hubungannya dengan perempuan. Ketika nanti menjadi bayi perempuan lalu suatu saat menikah, itu nanti siapa yang menjadi wali. Hadirin, ini persoalannya biasa menyangkut kalau ada seorang bayi lahir perempuan dari hasil hubungan gelap. Apa gelap itu, Pak? Peteng-petengan. Hubungan tanpa pernikahan. Terus nanti itu ternyata karena hamil, lalu ada istilah menikah ya karena hamil duluan. Itu namanya singkatannya LKMD. Lamaran kari meteng dhisik. Nah, ini persoalan kan nanti. Bagaimana hukumnya? Bagaimana hukumnya? Lalu nanti siapa yang jadi wali? Hukum menikahi wanita yang hamil duluan itu gimana? Itu menjadi perbedaan di kalangan para ulama. Lalu disampaikan ini. Hadirin, di antara 4 mazhab, tidak sama memang menafsirkan itu. Di antara 4 mazhab itu, kalau mazhab Maliki Hambali itu tidak membolehkan wanita yang hamil itu untuk dinikahi. Termasuk yang menghamili ataupun yang tidak ikut menghamili. Kalau Abu Hanifah berpendapat boleh, tapi syaratnya setelah menikah, sementara tidak boleh dikumpuli. Nah, Syafi'i ya, mazhab Syafi'i ya, Syafi'iyah berpendapat boleh dinikahi, baik yang apa itu, yang menghamili atau yang tidak menghamili. Nah,
Persoalannya nanti diperinci. Loh, nanti kalau akhirnya iya aneh. Hadirin, dari unsur tanah tadi lalu dijadikan nutfah. Nutfah niku napa? Sperma. Mani. Fi qararin makin, yang berada, yang disimpan dalam qararin makin, tempat yang kokoh. Itu apa? Rahim. Rahimnya siapa? Allah mentakdirkan yang punya rahim itu adalah perempuan. Perempuan siapa? Perempuan yang menjadi istri daripada laki-laki itu. Istri secara benar, istri secara sah. Karena ada pasangan yang tidak sah. Kalau ada laki perempuan kumpul satu rumah lalu punya anak tanpa pernikahan, maka sebutannya adalah kumpul kebo. Ya jenengan yo mikir lah, ya kok kumpul kebo ngono ya. Kok gak kumpul liyane gitu. Oke. Itulah fi qararin makin, di tempat yang kokoh, yaitu rahim. Tsumma khalaqna nutfata 'alaqah. Lalu aku ciptakan, aku jadikan, ya, aku proses kemudian nutfah itu menjadi 'alaqah, segumpal darah. Lalu di sini dikuatkan dengan hadis, innakum la yujma'u khalquhu. Kalian semua diciptakan dalam perut ibu itu arba'ina yauman nutfatan, selama 40 hari berupa sperma. Nah, itu rumus sudah, dan itu diakui oleh dunia kedokteran. Lalu summa yakunu kemudian berubah menjadi alaqatan. Ya, tadi alaqah itu apa? Dari sperma menjadi alaqah selama 40 hari. Lalu berubah menjadi hudwa, daging. Daging lalu di situ keluar apa itu? Ada tulang-tulang, lalu dibungkus lagi dengan daging sampai menjadi 43 kali prosesnya. Setelah itu Allah perintah malaikat yunfakhu fihi ruh, lalu Allah perintah malaikat untuk meniupkan ruh 120 hari. Nah, itu lalu hubungannya dengan persoalan-persoalan pernikahan itu, persoalan pernikahan. Karena sudah 120 hari berarti 4 bulan, Pak nggih. Itu dianggap bayi itu atau janin itu sudah ada ruhnya, sehingga dianggap itu sebagai manusia yang utuh. Itu hubungannya dengan perempuan. Ketika nanti menjadi bayi perempuan lalu suatu saat menikah, itu nanti siapa yang menjadi wali. Hadirin, ini persoalannya biasa menyangkut kalau ada seorang bayi lahir perempuan dari hasil hubungan gelap. Apa gelap itu, Pak? Peteng-petengan. Hubungan tanpa pernikahan. Terus nanti itu ternyata karena hamil, lalu ada istilah menikah ya karena hamil duluan. Itu namanya singkatannya LKMD. Lamaran kari meteng dhisik. Nah, ini persoalan kan nanti. Bagaimana hukumnya? Bagaimana hukumnya? Lalu nanti siapa yang jadi wali? Hukum menikahi wanita yang hamil duluan itu gimana? Itu menjadi perbedaan di kalangan para ulama. Perlu disampaikan ini. Hadirin, di antara 4 mazhab, tidak sama memang menafsirkan itu. Di antara 4 mazhab itu, kalau mazhab Maliki Hambali itu tidak membolehkan wanita yang hamil itu untuk dinikahi. Termasuk yang menghamili ataupun yang tidak ikut menghamili. Kalau Abu Hanifah berpendapat boleh, tapi syaratnya setelah menikah, sementara tidak boleh dikumpuli. Nah, Syafi'i ya, mazhab Syafi'i ya, Syafi'iyah berpendapat boleh dinikahi, baik yang apa itu? Yang menghamili atau yang tidak menghamili.
Nah, persoalannya nanti diperinci. Nanti kalau akhirnya setelah dinikahi, bolehkah berhubungan suami istri? Boleh. Karena janin yang sudah ada tidak akan terpengaruh dengan hubungan suami istri berikutnya. Air sperma berikutnya sudah nggak berpengaruh kepada itu. Kan nggak ada Pak. Ini waktu nggawe telinga, waktu nggawe irung kan sak ono Pak itu. Ya yo, sekatik itu Pak, tadi itu. Nah, lalu bagaimana itu diperinci? Nanti kalau anaknya lahir perempuan, terus nanti sewaktu menikah itu nanti walinya siapa? Nah itu. Nah di Indonesia itu ngambil yang ini. Di kompilasi hukum Islam itu. Kenapa? Yang membolehkan. Kamu nggak dibolehkan malah yuk tambah konoan terus, tambah keterusan kan gitu tuh. Loh, kalau kemudian itu diperbolehkan nanti anaknya lahir itu perempuan. Maka di situ diperinci. Ketika setelah dinikahi oleh laki-laki yang menghamili tadi itu. Lalu 6 bulan berikutnya kandungan itu atau bayi itu belum lahir. Bayi itu belum lahir. Berarti kondisi janin waktu dinikahi itu masih belum ada ruhnya. Masih belum sempurna. Maka di situ diperbolehkan suami atau laki-laki yang menikahi dan yang menghamili tadi itu untuk bisa menjadi wali. Menjadi wali. Tapi kalau setelah dinikahi ternyata 2 bulan, 3 bulan berikutnya sudah kenapa Pak? Brojol, jare wong Jawa. Lahir dan perempuan anaknya, maka ini anak perempuan nanti ini ketika menikah tidak boleh diwaleni sama suami atau laki-laki yang menikahi tadi atau yang menghamili tadi itu. Loh. Maka lalu walinya siapa? Walinya adalah hakim. As-sultanu waliyu man la waliyalah. Sultan pemimpin atau penghulu yang sudah ditetapkan oleh negara untuk menjadi yang mengakad-akadkan nikah tadi itu berhak wali. Nah, kadang-kadang lalu perasaan bermain. Loh Ustaz, nanti kalau diberitahu bahwa dia itu lahir di luar kandungan, lahir di luar pernikahan, mungkin nanti anaknya psikologinya hukum tidak boleh dikalahkan oleh perasaan. Nah itu yang bahaya itu dari situ itu. Karena apa? Karena tidak berhak jadi wali secara hukum, tapi kok ngeyel ingin jadi wali semata-mata untuk nutupi aib. Maka pernikahannya nanti tidak sah. Karena walinya tidak sah. Nah begitu. Jadi apa tadi hubungannya dengan 40 hari pertama, 40 hari. Nah ketika sudah 4 bulan itu di situ berarti sudah. Nah di situ menentukan status nanti anak ini diatapkan pada siapa, dinasabkan kepada siapa. Berarti tadi karena ini memang lahirnya itu 6 bulan setelah dinikahi secara halal, secara resmi, maka nanti nasabnya bisa itu sekaligus bisa jadi wali. Tapi kalau sudah dinikahi baru 2 bulan kok sudah lahir, berarti kondisi janin sudah besar, sudah ada ruhnya, maka tidak bisa jadi wali. Perkara nasab secara formal, silahkan dinasabkan secara formal untuk kepentingan apa? Kepentingan sipil, kepentingan formal. Tapi tetap urusan hukum, urusan perwalian tidak boleh dari para ayah tadi itu. Harus dipilah Pak. Kembali. Kok nyilih warna kuno. Ya ini bagian daripada kegiatan saya kalau Sabtu pagi di El Victor itu urusan rumah tangga Pak. Namanya Bengkel Cinta, ngaji katresnan. Itu Pak. Sehingga di situ juga melayani curhatan-curhatan masalah hukum itu. Setelah 40 hari berikutnya menjadi alaqah, dari alaqah menjadi mudghah, daging. Nah, dari daging itu lalu fa khalaqnal mudghata idhama, dari daging itu Allah menciptakan unsur tulang-tulang di masing-masing
bagian anggota tubuh, tulang-tulang, lalu tulang itu fakasaunal idham lahma, lalu tulang tadi yang keluar dari daging tadi ditutup lagi dengan daging, termasuk kulit, betul? Nah, terus Allah mau menciptakan manusia nggak pakai tulang, Pak, lah jadi terus koyo opo, Pak, ngelimprek koyo. Dan Allah juga sudah memformat bagaimana tulang-tulang dalam diri manusia itu semuanya sama. Apa itu? Tulang bagian belakang ini rata, banyak tulang-tulangnya, hanya ada ruas-ruas itu. Terus sampai belakang semuanya tulang, Pak. Lalu bagian depan itu tulang, lalu di tengah sini kosong, Pak, enggak ada tulang, Pak. Di bawah dada itu kan ada perut kan enggak pakai tulang, Pak. Lalu ditanya, kenapa kok enggak pakai tulang pisan kuat? Tentu ada rahasia penciptaan itu. Ada yang bilang, ya supaya kalau makan itu habisnya banyak. Supaya bisa hamil. Laki perempuan kan sama-sama nggak punya tulang di situ. Nah, laki-laki kan nggak hamil. Maka ada rahasia spiritual. Allah menciptakan bentuk tubuh manusia. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia sesempurna-sempurna bentuk. Dari sisi fisik dan dari sisi spiritualitas. Kenapa? Dengan tidak adanya tulang itu maksudnya bodi manusia diformat oleh Allah supaya gampang untuk melakukan sholat, khususnya ketika rukuk. Makanya perintah sholat kadang-kadang disebut dengan warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah kamu dengan orang yang rukuk. Itu bukan berarti kita hanya diperintah untuk rukuk. Diperintah sholat. Salah satu bagian terpenting itu adalah rukuk. Nah, inilah maka perlu dimaknai secara majaz. Tidak boleh terlek. Loh, kita kan hanya diperintah rukuk. Ya rukuk dong. Nah, maka maksudnya itu adalah dalam ilmu majaz, ilmu balaghah, itu namanya itlaqul juz wa iradatil kul. Allah mengucapkan sebagian, menyebut sebagian, tapi maksudnya adalah keseluruhan daripada rangkaian sholat. Gitu, Pak. Nah, rukuk itu apa? Dengan tidak adanya tulang itu memudahkan orang untuk gerakan rukuk. Prakteknya kalau kita tidak ke depan rukuknya, lalu ke belakang. Coba, Pak. Geblak, Pak. Kenapa? Karena di sini itu tulang-tulang semua yang di belakang itu. Kan sulit akhirnya gerakannya itu. Subhanallah. Dan Allah telah menciptakan ukuran tangan siapapun, orang tinggi, orang pendek, semua itu. Tangan itu mesti diukur oleh Allah. Bagaimana ketika ruku itu ketika sejajar dengan lutut. Mesti sama, Pak. Makanya syariatnya orang melakukan ruku itu tangan ada di lutut. Kalau ada di bawahnya, maka nanti Pak? Jungkik. Tapi kalau di atasnya lutut, nyengongok. Apa nyengongok itu? Gak rata. Nah, itu di situ. Nah, bagi orang-orang yang tidak terbiasa, kelihatan, Pak. Kalau orang nggak biasa ruku itu, nek ruku itu ya rasanya apa? Kenapa? Karena nggak terbiasa. Walaupun sudah ada itu. Kenapa? Karena ada tulang-tulang tadi itu yang gandoli gitu. Hadirin jadi rahmati Allah. Itu rumus. Maka manusia diciptakan fisiknya itu juga dalam rangka supaya bisa melakukan sholat. Sehingga nanti kalau orang itu sudah jadi manusia, kok gak gelem sholat, berarti dia menyalahi rumusnya manusia. Alhamdulillah, ada aturannya. Hadirin, fakasawnal idhama lahma thumma ansha'nau akhar. Setelah tulang belulang lalu dibungkus lagi dengan daging, ditutup dengan kulit, ya, di bawah kulit nanti itu ada aliran darah dan semuanya saraf-saraf itu aku jadikan tsumma ansha'nu khalqan akhar, aku jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Dalam arti apa? Yang asalnya dari sperma, darah dan semuanya tadi itu lalu menjadi manusia yang utuh. Ada unsur fisik, ada unsur ruhani.
Fatabarakallahu, maka maha suci Allah ahsanul khaliqin, pencipta yang terbaik. Baik. Pencipta yang maha sempurna. Nah, hubungannya dengan hadis juga begitu. 40 hari lalu Allah perintah malaikat untuk meniupkan ruh, fayunfakhu fihi, maka lalu Allah meniupkan di diri ruh, wa kataba, dan Allah perintah untuk mencatat tentang apanya? Tentang umurnya, tentang rizkinya, tentang bahagia dan celakanya. Tentang apa? Tentang apanya lagi? Tentang surga dan neraka. Dalam arti Allah itu sudah tahu ke depan manusia itu kayak gini itu tahu. Nah, karena itu rahasia bagi manusia. Manusia diperintah untuk bagaimana memperoleh rahasia, memperoleh keinginan-keinginan yang terbaik dari takdir tadi itu. Karena manusia tidak tahu. Maka diperintah untuk terus berusaha mencari yang terbaik. Alhamdulillah. Jadi walaupun manusia ada takdirnya, maka manusia tetap harus usaha, ikhtiar untuk meraih takdir yang terbaik, terhindar dari takdir yang terjelek. Ketika sudah usaha, ternyata kok tidak seperti yang diusahakan, maka di situ baru muncul yang namanya tawakal. Seperti orang tua memproses anaknya supaya bagaimana jadi anak yang soleh, dididik di ini semuanya sudah. Ternyata kok tidak soleh. Malah umpamanya menjadi orang kafir, maka ketika itu Allah melihat bukan jadinya anak, tapi Allah melihat proses. Seperti Nabi Nuh sudah mendidik, sudah berusaha untuk menjadikan anaknya menjadi orang yang soleh, tapi ternyata anaknya Nabi jadi preman. Malah jadi mandore. Pimpinannya wong kafir itu memusuhi ayahnya. Nah itu, maka tergulung oleh tsunami ketika ada banjir itu, karena memperolok ayahnya ketika membuat perahu. Ayahi gendeng wong kering-kering kok gawe perahu ngono sampai ngono. Bapak itu digendeng-gendengno. Akhirnya teman istiling nona, ayo menggendang kapal. Ndak, ta'awi ila jabalin. Saya akan naik ke gunung. Karena pikirannya, logikanya, gunung tidak akan tersapu oleh air. Ternyata Allah menciptakan tsunami yang sangat besar. Tsunami ku wedok Pak ya. Ini lanang sunadi berarti. Yang terjadi bukan tsunami, sunadi. Ngapunten. Ya. Tersapu semuanya, anaknya meninggal dunia karena tenggelam. Lalu Nabi Nuh kan sempat menangisi, ya Allah anakku. Maka diingatkan oleh Allah, Nuh sudah, ia bukan anakmu lagi. Innahu laisa min ahlik. Ia bukan keluargamu lagi. Kenapa? Karena memang dia tidak beriman sebagaimanakah kamu. Ditafsirkan yang lain, innahu laisa min ahlika itu ditafsirkan bahwa anak yang bernama Kan'an itu adalah hasil hubungan gelap dari istrinya yang juga kafir dengan laki-laki lain. Sehingga jadinya adalah Nuh itu. Ada seperti itu. Ini lalu hubungannya dengan bagaimana memproses menjadikan mencari istri yang solihah. Karena hubungannya dengan itu. Dengan anak keturunan. Nah itu kita bicarakan dari sisi yang lain. Kembali. Kemudian lahirlah bayi. Tumma ansa'anu khalqan akhar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Lalu proses berikutnya adalah berkaitan dengan perkembangan manusia. Perkembangan manusia. Di surat Ar-Rum, ya, di surat Ar-Rum ayat 54 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallah Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaiba yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Shadaqallahul adzim. Allah itu menciptakan kamu dari proses
menciptakan kamu min dhafin, dari kondisi yang sangat lemah. Bayi itu kan belum punya kekuatan apa-apa ketika lahir. Bayi hanya bisa menangis. Belum punya kekuatan apa-apa. Belum punya kekuatan apa-apa. Belum punya kemampuan apa-apa. Hanya kemampuannya adalah menangis. Dhafah itu namanya lemah. Dalam kondisi belum diberi kekuatan. Termasuk ketika lahir tidak otomatis telinga bisa mendengar. Tidak otomatis mata bisa melihat. Tidak otomatis dia bisa berpikir. Tidak bisa. Proses. Beda kalau dengan binatang. Anak ayam keluar dari telur langsung bisa berjalan. Anaknya sapi keluar dari perut langsung bisa jalan. Nah, kira-kira adakah kita menemukan bayi lahir langsung bisa berjalan? Tidak ada. Nah, itu sudah rumus lemah. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Lalu Allah menjadikan setelah mengalami proses yang lemah tadi itu menjadi kuat. Kuat berkembang. Puncak kekuatan manusia itu diantaranya secara fisik itu umur 40. Puncak. Lalu setelah itu apa? Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fah. Lalu setelah kuat ia mulai kondisinya mulai lemah lagi. Nggih. Nah, tinggal nanti kekuatan itu, prosesnya itu, kekuatan itulah di seberapa lama antara satu dengan tentu berbeda, Pak. Ana sing umur 40 iku mlaku wis kudu nggo teken. Ngene mboten. Tapi ana sing umur 70 iku ya sik ngeteger. Apa ngeteger itu? Masih kuat, jalan itu masih lari pagi apa itu. Ngoten nggih? Makanya sebutannya apa? STMJ. Apa STMJ itu? Duduk susu telur madu jahe. STMJ, tengah tua makin jos. Halo? Kan ada yang STTL, Pak. STTL semakin tua tambah loyo. Halo? Dan dengan yang mana kira-kira? Tapi itulah proses kehidupan manusia. Mesti mengalami penurunan. Menjadi lemah. Lalu ditandai lagi dengan wasyaibah. Adanya uban. Walaupun tidak bisa dihitung dengan kepastian bahwa kalau 40 mesti beruban, 50 mesti belum juga, belum tentu. Tapi proses bersana manusia itu umumnya itu ditandai dengan uban sudah bertabur. Lalu setelah uban bertabur, pandangan sudah mulai kabur. Lalu juga ditandai pendengaran sudah mulai lamur. Kadang-kadang nek ngomong sak ngomong yo ngelantur. Karena dalil umur dalam Al-Quran dikatakan itu apa? Usia-usia sudah mulai apa? Usia apa? Fikun. Al-fikunu. Oh, fikun itu, Pak. Tadi itu. Ketidaknormalan itu. Ngomong sudah mulai ngelantur. Untune ya wis lugur. Apa lugur itu, Pak? Akhirnya makannya pun hanya makan bubur. Karena sudah lemah fisik, bisanya makan bubur itu hanya di atas tempat kasur. Oh, berarti itu tanda dekat ke liang. Angel lho, Pak, nempat-nempat nunggu ini, Pak. Maka itu menjadi pertanda. Oh, Allah sudah mengingatkan. Itulah dikatakan Rasul. Allah sudah mengirimkan utusan-utusan pada manusia untuk mengingatkan. Karena ketika ditanya tentang Rasul, ketika Rasul bertanya kepada malaikat, apakah tidak diberi tanda-tanda orang mau mati itu? Loh, sudah diberi tanda. Tandanya ya tadi, mulai tubuhnya mulai lemah. Di antara tandanya lah apa? Ada utusan Allah di situ. Apa? Selain itu adanya uban. Oh, gitu loh ya. Walaupun memang relatif jangka umurnya manusia. Ada yang belum beruban ya mati ya ono, tapi umumnya gitu. Nah, di situ. Inilah proses kejadian manusia dari yang lemah terus menjadi kuat, kuat lalu proses menjadi lemah lagi. Nggih. Terus lemah lagi itu bagaimana? Nggih. Setelah lemah lagi itu yaitu yakhluqu ma yasha, memang Allah menciptakan sebagaimana yang kehendaki. Wa huwal alimul qadir, dan Allah itu yang Maha tahu dan Maha
berkuasa. Inilah rumus kejadian manusia. Walaupun nanti antara satu dengan yang lain itu relatif kekuatannya, penurunannya sangat bertahap, berbeda satu dengan yang lain. Nah itu hubungannya diantaranya Allah mengingatkan, belum punya kekuatan apa-apa, belum punya kemampuan apa-apa, hanya kemampuannya adalah menangis. Dha'fah itu namanya lemah. Dalam kondisi belum diberi kekuatan, termasuk ketika lahir tidak otomatis telinga bisa mendengar, tidak otomatis mata bisa melihat, tidak otomatis dia bisa berpikir, tidak bisa proses. Beda kalau dengan binatang. Anak ayam keluar dari telur langsung bisa berjalan. Anaknya sapi keluar dari perut langsung bisa jalan. Nah, kira-kira adakah kita menemukan bayi lahir langsung bisa berjalan? Tidak ada. Nah itu sudah rumus lemah. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Lalu Allah menjadikan setelah mengalami proses yang lemah tadi itu menjadi kuat. Kuat berkembang. Puncak kekuatan manusia itu diantaranya secara fisik itu umur 40. Puncak. Lalu setelah itu apa? Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fah. Lalu setelah kuat dia mulai kondisinya mulai lemah lagi. Nggih. Nah, tinggal nanti kekuatan itu prosesnya itu kekuatan itulah di seberapa lama antara satu dengan yang tentu berbeda, Pak. Ana sing umur 40 iku mlaku wis kudu nggo teken. Ngene mboten. Tapi ana sing umur 70 iku ya sik ngeteger. Apa ngeteger itu? Masih kuat, jalan itu masih lari pagi apa itu. Ngoten nggih? Makanya sebutannya apa? STMJ. Apa STMJ itu? Duduk susu telur madu jahe. STMJ, tengah tua makin jos. Halo? Kan ada yang STTL, Pak. STTL semakin tua tambah loyo. Halo? Dan dengan yang mana kira-kira? Tapi itulah proses kehidupan manusia. Mesti mengalami penurunan. Menjadi lemah. Lalu ditandai lagi dengan wasyaibah. Adanya uban. Walaupun tidak bisa dihitung dengan kepastian bahwa kalau 40 mesti beruban, 50 mesti belum juga, belum tentu. Tapi proses bersana manusia itu umumnya itu ditandai dengan uban sudah bertabur. Lalu setelah uban bertabur, pandangan sudah mulai kabur. Lalu juga ditandai pendengaran sudah mulai lamur. Kadang-kadang nek ngomong sak ngomong yo ngelantur. Dalil umur dalam Al-Quran dikatakan itu apa? Usia-usia sudah mulai apa? Usia apa? Fikun. Al-fikunu. Oh, fikun itu, Pak. Tadi itu. Ketidaknormalan itu. Ngomong sudah mulai ngelantur, untune ya wis lugur. Apa lugur itu, Pak? Akhirnya makannya pun hanya makan bubur. Karena sudah lemah fisik, bisanya makan bubur itu hanya di atas tempat kasur. Oh, berarti itu tanda dekat ke liang. Angel lho, Pak, nempat-nempat ngene iki, Pak. Maka itu menjadi pertanda. Oh, Allah sudah mengingatkan. Itulah dikatakan Rasul. Allah sudah mengirimkan utusan-utusan pada manusia untuk mengingatkan. Karena ketika ditanya tentang Rasul, ketika Rasul bertanya kepada malaikat, apakah tidak diberi tanda-tanda orang mau mati itu? Loh, sudah diberi tanda. Tandanya ya tadi, mulai tubuhnya mulai lemah. Di antara tandanya lah apa? Ada utusan Allah di situ. Apa? Selain itu adanya uban. Oh, gitu loh ya. Walaupun memang relatif jangka umurnya manusia. Ada yang belum beruban ya mati ya ono, tapi umumnya gitu loh. Nah, di situ. Inilah proses kejadian manusia dari yang lemah terus menjadi kuat, kuat lalu proses menjadi lemah lagi. Nggih. Terus lemah lagi itu bagaimana? Setelah lemah lagi itu, yaitu yakhluqu ma yasha, memang Allah menciptakan sebagaimana yang kehendaki. Wa huwal alimul qadir,
Dan Allah itu yang maha tahu dan maha kuasa. Inilah rumus kejadian manusia. Walaupun nanti antara satu dengan yang lain itu relatif kekuatannya, penurunannya sangat bertahap, berbeda satu dengan yang lain. Nah itu hubungannya diantaranya Allah mengingatkan Fakul stalfiru anistalfirobakum, kamu beristighfarlah kamu kepada Tuhanmu, karena Allah itu maha pengampun. Ya. Lalu dengan dirahasia Allah maha pengampun itu dilanjutkan apa? Karena Allah dengan itu akan menurunkan hujan dan wayummatikum wayazidkum kuwatan ila kuwatikum, dan Allah akan menambahkan kekuatan di samping kekuatan kamu yang ada. Artinya kekuatan manusia itu secara umum seperti itu. Kalau sudah umur sekian itu mengalami penurunan. Tapi karena untuk orang-orang tertentu dapat berkah daripada istighfar tadi itu, Allah menambahkan kekuatan. Umumnya orang kalau umur 50, 60 itu nyawa ngopo-opo kuwis blurek, tapi dia masih kuat melihat segala sesuatu. Maca Quran cilik-cilik ngono iki tetep iso. Kira-kira sementara yang lain, nah di situ bisa ditambahkan kekuatan dari kekuatan yang normal, yang umum. Ngoten nggih. Umumnya kalau umur 60 ngangkat-ngangkat itu paling beratnya ngangkatnya 1 kilo 2 kilo. Tapi ki ana urung 60 ngangkat 1 kintal masih kuat. Jenengan masih kuat Pak ya? Ngono sing langsung remek Pak, apane Pak? Nah, inilah proses-proses manusia yang perlu untuk dibaca. Karena itu Iqra itu maknanya seperti itu. Apa yang dibaca? Umum. Yang penting orang dengan membaca itu dia dekat dengan Allah. Membaca apa? Termasuk membaca proses kejadian manusia. Membaca proses perkembangan kekuatan manusia. Subhanallah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Demikian sekilas info. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada manfaat dan ada gunanya. Makan durian bersama sang kekasih. Bersama sang kekasih jalan-jalan ke Eropa. Kami ucapkan cukup sekian. Terima kasih sampai jumpa. Ada rumah mewah di tengah ladang, silakan mampir untuk mandi. Sekiranya ceramah ini masih kurang panjang, insya Allah bulan depan bertemu lagi. Sing penting nang Madiun Kudanan Dares tuku kupat nang Bojonegoro. Matur suwun pangeran sing nek wonten lepat kula njaluk sepuro. Muga-muga manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah hamdan yu'afini wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka